Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 252678101032. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Baca, Tulis, dan Tahfiz Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Nu'man Ihsanda MPD. Pendahuluan. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, membaca Al-Quran tidak bisa seenaknya, tetapi harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang disesuaikan dengan pembacaan Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW menerimanya dari Allah melalui malaikat Jibril. Apa pengertian ilmu tajwid? Bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Apa pengertian hukum bacaan qalqalah? Bagaimana pembagian hukum bacaan qalqalah? Dan apa saja huruf-huruf yang termasuk ke dalam hukum bacaan qalqalah? Pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid secara bahasa adalah at-tahsin atau memperbaiki, melakukan sesuatu dengan indah, bagus atau membaguskan. Maka diberilah batasan arti ilmu tajwid. Menurut bahasa adalah al-ityanu bil jayyid, yaitu memberikan dengan baik. Sedangkan tajwid menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf dengan memberi hak dan mustahaknya dari sifat huruf. Maka ilmu tajwid yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca atau membunyikan huruf-huruf Al-Quran dengan baik. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah atau kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat. Seseorang tidak diwajibkan melaksanakan suatu tugas jika sudah ada yang mewakilinya. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain, yaitu kewajiban perorangan. Dan hukum bacaan qalqalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, qalqalah sugro, dan yang kedua, qalqalah kubro. Pertama yaitu qalqalah sugro. Hukum bacaan qalqalah sugro atau qalqalah kecil apabila salah satu huruf qalqalah itu berharokat sukun atau mati, asli bukan karena waqaf. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 4 yang berbunyi fa'atsarna bihi naqa'a. Dari ayat tersebut dapat diketahui ada huruf qaf yang berharkat sukun di tengah kalimat. Kemudian Quran surat An-Nasr ayat yang kedua yaitu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dari ayat tersebut dapat diketahui ada huruf dzal yang berharkat sukun di tengah kalimat. Kemudian Al-Kautsar ayat 3 yaitu inna sani'aka huwal abtar. Dari ayat tersebut dapat diketahui ada huruf ba yang berharkat sukun di tengah kalimat. Kemudian surat Al-Quraish ayat 4 yaitu alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dari ayat tersebut dapat diketahui ada huruf ta yang berharkat sukun di tengah kalimat. Kemudian surat Al-Fil ayat kedua yaitu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dari ayat tersebut dapat diketahui ada huruf jim yang berharkat sukun di tengah kalimat. Hukum bacaan disebut qalqalah kubro atau qalqalah besar apabila salah satu huruf qalqalah berharokat sukun atau mati. Karena waqaf, cara membacanya lebih jelas dan lebih berkumandang. Dalam Quran surat Al-Falaq ayat 1 yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Dari ayat tersebut dapat diketahui ada huruf qaf yang diwaqafkan di akhir kalimat. Kemudian
Al-Falaq ayat 3, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari ayat tersebut dapat diketahui terdapat huruf ba yang berharokat sukun di akhir kalimat. Kemudian Al-Falaq ayat 4, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dari ayat tersebut diketahui ada huruf dal yang diwakafkan di akhir kalimat. Huruf-huruf qalqalah terbagi menjadi 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal yang berkumpul dalam kalimat qotbu jadin atau baju di toko. Apabila ada di antara salah satu huruf-huruf dalam qalqalah tersebut sukun atau mati dan juga berada di tengah ataupun berada di akhir kalimat, maka hukumnya wajib untuk dibaca qalqalah. Kelima huruf ini memiliki sifat jar dan sifat syiddah, di mana syiddah mengharuskan tertahannya suara atau jar, mengharuskan tertutupnya nafas. Kapanpun kelima huruf dibaca dengan sukun, maka zatnya huruf-huruf ini tidak bisa tampak, sehingga untuk menampakkannya kita perlu melepaskan suara yang tertahan dengan pantulan suara yang kuat. Pantulan suara yang kuat itulah yang disebut qalqalah. Sekian pemaparan video dari saya. Ditutup dengan kutipan, ketakwaan bukan sekedar ibadah, tetapi cara kita hidup, berpikir, dan bertindak. Seolah Allah selalu melihat. Jadikanlah takwa sebagai kompas kehidupan, karena ia adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.